tema kita adalah layakkah kita diistimewakan? Doa saya dan doa saudara, kiranya Tuhan melayakkan kita menerima perkara yang besar. Dengan kata lain, Tuhan layakkan hamba untuk diistimewakan, mengatasi semua yang lain. Kalau orang lain menghadapi ini, mereka menangis, mereka nekat, mereka bunuh diri. Tapi kalau hamba istimewa, tidak. Hamba menghadapi sesuatu yang problema yang besar, sesuatu prahara, tetapi hamba boleh mendapatkan jalan keluar. Hamba diistimewakan. Amin. Saudara senang apa tidak? Sekarang pertanyaannya adalah, pertanyaan pribadi saya, katakan, pertanyaan pribadi saya, apakah saya layak diistimewakan? Saudara, sebenarnya dengan iman kita layak. Tidak ada satu orang tidak layak. Semua akan dilayakkan apabila tahu apa yang menjadi kehendak dari Tuhan. Ya saudara, saya ambil satu contoh. Bagaimana saya sebagai anak dan kepada orang tua saya meminta sesuatu. Ya saudara, kalau saya anaknya malas, nilai rapotnya jelek, ya saudara, tukang rusak barang ataupun memukuli dan mengganggu adik-adik saya karena saya anak nomor 1, saudara, apakah saya layak untuk saya diistimewakan sebagai anak nomor 1 oleh papi saya, mami saya? Tidak mungkin. Saudara, jangan anggap karena saya anak paling besar, saya diutamakan. Tidak mesti. Keistimewaan bukan karena keturunan, keistimewaan karena prestasi, karena sesuatu yang kita bikin di hadapan Allah. Itu sebab layakkah saya untuk saya diistimewakan? Saya harus berkata saya layak. Kalau saya berkata saya layak, saya harus berjuang supaya benar-benar saya layak diistimewakan oleh Tuhan. Amin. Itu sebab anak-anak Tuhan banyak ilustrasi tentang hidup sehari-hari kita. Di kantor lah, di dalam keluarga lah, ya saudara, dalam bermasyarakatKah, bagaimana seseorang itu diistimewakan. Ya, itu sebab ini satu pelajaran yang penting. Hari demi hari saya dan Anda tidak kunjung berhenti untuk belajar supaya kita dilayakkan. Katakan, amin. Saya harus dilayakkan. Karena hidup saya hanya sebentar lagi. Supaya saya menikmati keistimewaan ilahi pada sisa umur hidup saya. Dalam nama Yesus akan terjadi pada saya. Amin. Haleluya. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin mengajak semua saudara di dalam Mazmur pasal yang ke-94 ayat 18. Ya, nanti kita akan baca. Tetapi sekarang cek dulu. Saya tadi katakan layak apa tidak? Saya beriman, saudara beriman. Saya sudah pompa iman saudara tadi, harus dilayakkan. Aku harus bisa diistimewakan. Aku harus layak untuk istimewa. Nah, saudara, kita tidak boleh mengelabui diri kita sendiri. Itu sebab hal yang pertama yang perlu kita pelajari dari firman, aslinya saya. Kalau saya tidak nyadar bahwa asli saya itu jelek, saudara tidak nyadar bahwa asli saudara itu jelek, maka saya dan saudara tidak mungkin bisa, ya, kita dilayakkan oleh Tuhan. Kita akan gegabah. Wah, saya keturunannya orang baik. Kakek saya dulu pendeta. Dan lain sebagainya. Oh, saya punya orang tua itu hamba Tuhan. Full timer. Saudara, itu tidak masuk ukuran dari Tuhan. Layak apa tidak layak, itu ketika saya dan saudara nyadar. Hati-hati loh, aku itu sifatnya tidak baik. Aku itu orangnya aslinya jelek. Nah, ini penting. Ya, penting apa tidak? Penting. Contoh, saudara, saya selalu mengatakan, ya ini bukan saya, tapi seumpama saya selalu mengatakan saya itu orangnya sehat. Imunitas saya tinggi. Saya tidak khawatir dengan COVID. Jadi saya pergi keluar, saya mau makan di restoran, saya mau masuk pasar, saya mau bergaul dan saya mau bertamu ke teman-teman saya ngajak bareng-bareng, sepedaan dan lain sebagainya. Saya tidak usah pakai masker. Saudara yang kekasih. Nah, kalau saya seperti itu, saya tidak nyadar bahwa saya ini manusia yang lemah. Saya anggap saya masih muda, saya masih kuat. Ya saudara, akhirnya tiba-tiba sakit, dibawa ke rumah sakit,
langsung mati. Para kekasih, tidak nyadar bahwa bahwa saya ini adalah orang yang lemah. Tapi coba kalau saudara nyadar, saya nyadar, aku tidak berani. Aku kalau disuruh grup-yuk kayak orang-orang itu, aku tidak berani. Karena aku ini lemah. Karena aku sudah berumur tua. Karena aku tidak mempunyai vitamin yang cukup. Aku selama ini tidak mempunyai satu daya tahan tubuh yang baik. Ya, kena hujan saja langsung pusing 7 keliling. Ya, bagaimana kita menghadapi COVID? Nah, ini satu contoh. Orang tidak nyadar itu cilaka. Itu sebab Anda dan saya katakan, saya harus nyadar bagaimanakah asli saya. Supaya saya berhati-hati dan meminta selalu, angkat tangan saudara, dan meminta selalu jamahan tangan Tuhan, sanggaan dari tangan Tuhan yang menyangga kaki saya dalam nama Yesus, supaya saya tidak mengalami kegagalan dan kehancuran. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Biarlah firman boleh mengajari kami segala perkara yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, kita akan melihat lebih dahulu. Kita punya asli, ya. Saya dan saudara aslinya adalah satu. Imanku sering goyah. Betul apa tidak? Ya. Jangankan kita. Ya, Rasul Petrus, Simon Petrus, ketika imannya kuat, tiba-tiba dia mendengar suitan angin dan gelombang. Ketika dia beberapa langkah bisa berjalan di atas air. Air itu menjadi lantai keramik yang kuat buat dia. Dan dia berjalan, tetapi begitu dia mendengar, saudara, suara-suara alam, katakan suara-suara duniawi, menjadi tenggelam. Ya saudara, iman kita sering goyah. Kalau saya tidak nyadar, saya berkata iman saya kuat terus. Nah, ini berbahaya. Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu lalai. Kamu tidak boleh lupa bahwa kamu itu bisa gugur, bisa jatuh. Jangan selalu menganggap dirimu kuat. Kamu harus selalu waspada. Itu maksudnya apa? Karena memang iman manusia sehebat apapun, dia bisa goyah. Itu sebab kalau saya dan saudara tidak menyadari tentang hal ini, asli kita tidak tahu dengan persis, saudara, kita pasti keliru memperlakukan hidup kita. Itu sebab semua katakan, iman saya sering goyah. Jadi saya harus berpegang pada tangan Tuhan Yesus yang menyangga hidup saya, supaya tidak tenggelam dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, yang kedua, bahwa kita sering diperbudak dosa. Kalau sadar, kita tidak mau. Ya saudara. Tetapi begitu tidak ada orang lihat, ataupun kita lupa, atau kita lagi goncang karena kita kebutuhan, maka kita sering takluk kepada dosa dan kita diperbudak oleh dosa. Ya, jadi dua hal ini adalah garis besar aslinya saya, aslinya saudara. Adalah bagus bila kita tahu asli kita. Saudara, itu sebab kalau saudara datang ke dokter, dokter biasa, maka saudara sakit flu biasa saja. Kalau saudara datang ke dokter spesialis, saudara akan diminta untuk ke kamar ronsen, X-ray, untuk dilihat. Kalau meragukan, saudara harus MRI, saudara, baru ketahuan kayak apa kita punya keadaan. Ya, dokter radiologi akan membaca hasil scanning, hasil foto X-ray, dan dia bisa tahu dengan persis, wah, ini ada COVID-19 sudah sampai paru-paru. Saudara, orangnya masih sehat, tahu-tahu meninggal. Saudara, nah di sini kita melihat iman saya dan iman saudara ini
harus selalu kita cek kepada Tuhan. Begitu saudara apa-apa khawatir, apa-apa mau marah, itu menunjukkan saudara tidak tenang. Saya tidak dalam keadaan damai sejahtera dengan Allah. Apa-apa saya takut, itu berarti iman saya dan kasih saya kepada Kristus sudah mulai luntur, sudah mulai lemah dan lembek. Nah, itu saatnya saya dan saudara datang kembali kepada Tuhan. Itulah saya dan Anda, bahwa iman kita harus selalu kuat. Tetapi seringkali kita goyah. Ini nyadar. Saya nyadar, saya tidak boleh sombong. Saudara, saya nyadar iman saya bisa goyang. Itu sebab saya harus menaruh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para kekasih, marilah yang pertama kita akan melihat dalam Mazmur 94 ayat yang ke-18. 1, 2. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu, ya Tuhan, menyokong aku. Amin. Ketika kakiku goyang, ketika aku kepikiran, loh kenapa ya? Aku kok goyang kakinya? Wah, mesti sakit ini. Ya, pasti karena aku beberapa hari tidak makan vitamin, atau aku tidak makan yang sehat, aku makan terlalu banyak lemak. Itu mungkin terjadi, saudara. Ketika aku berpikir kakiku goyang, baru kepikiran, saudara, apa yang saudara dan saya harus kerjakan? Maka kasih setiamu, ya Tuhan, menyokong aku, sehingga kakiku yang goyang Engkau kuatin. Engkau memberi nutrisi, Engkau memberikan kekuatan, ya Tuhan, sehingga kakiku tidak goyang, kakiku bisa statif, kakiku bisa kuat. Saudara, ayat ini penting sekali. Supaya apa? Supaya kita ini selalu bersandar dan bergantung kepadanya. Amin. Katakan, kerendahan hati saya menentukan kejayaan saya. Kelalaian dan kesombongan saya menentukan kejatuhan saya. Ini penting sekali. Jadi waktu iman saya goyang, kaki saya goyah, ya Tuhan, tolong kirim kasih setiamu kepadaku. Kuatkan aku, Tuhan. Jangan sampai aku goyang. Saudara. Dan kalau saya dan saudara menyadari akan hal ini, maka kita akan diselamatkan. Amin. Kenapa? Karena kita selalu bersandar dan bersender kepadanya. Jadi hal yang pertama yang menjadi aslinya saya adalah iman yang goyah. Itu asli saya. Jangan bilang saya imannya kuat. Ini pasti arogan, pasti saya sombong. Saudara, tapi kalau saya menyadari imanku sering kali goyang, aku kurang statif, kakiku, lututku berantukan, aku tidak punya kekuatan, saudara. Maka ketika saya sedang memikirkan kakiku goyang, kasih setia Tuhan memberi kekuatan dan menyokong saya. Ya, selalu diingat. Katakan, saya tidak boleh lupa supaya selalu bersandar, berseru kepada Yesus untuk menyokong kaki saya. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, yang kedua, ya kita melihat sering diperbudak oleh dosa. Saudara, di dalam Imamat pasal yang ke-26 ayat 15 dan 21. Mari kita akan baca. Yaitu sering kita diperbudak oleh dosa. Ya, ayat 15 dan ayat 21. 1, 2. Jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku, dan kamu mengingkari perjanjianku. 21. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Amin. Jadi ternyata saudara, ketika saya lemah imannya, itu bukan cuma saya jatuh sendiri,
Tetapi saya akan menerima hukuman Allah 7 kali lipat. Itu sebab ini serius. Kita kepengen diistimewakan, tetapi kita punya pribadi. Kita ingin berkat melimpah, tapi kita punya wadah. Itu lembek sekali. Tetapi kalau wadah saudara itu baja yang kuat, yang besar, saudara, atau fiberglass yang kuat, para kekasih saudara bisa muat banyak. Nah, di sini kita melihat ayat 15, jika kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku. Coba, banyak loh orang Kristen itu dari zaman dulu, zaman Israel. Ya, kitab Imamat ini awal-awalnya Israel. Ketika Allah menetapkan imam-imam dan peraturan imamat di rumah Tuhan. Itu sudah banyak orang yang muak terhadap firman Tuhan. Bukan cuma sekarang aja. Jadi nggak heran kalau ada orang muak mendengar firman. Dan mereka mengatakan, aku tidak bisa menerima firman. Terlalu berat. Dia dalam hati, aku muak. Aku jadi munek-munek kalau dengar firman terlalu banyak. Ya, aku muak. Saudara, orang semacam ini mempunyai kesempatan ataupun chance di dalam kondisi yang mudah untuk menerima hukuman Allah 7 kali. Berapa kali? Hukuman Allah 1 kali aja sudah tidak tahan. 7 kali. Saudara. Itu sebab kemuakan. Artinya gak senang terhadap firman. Itu berbahaya sekali. Sering kali saya dan saudara diperbudak oleh dosa. Dengan cara iblis membisiki kita. Kamu kan sudah tahu firmannya. Kenapa kamu mau dengar terus saja? Kamu kan tidak persis dengan firman ini. Kamu gak mungkin bisa suci sesuai dengan Alkitabmu. Udahlah kamu seperti apa adanya kamu. Berbuat semaumu saja. Ini namanya muak terhadap firman. Nah, orang-orang sedemikian akan menerima hukuman Allah 7 kali lipat. Bukan berkat 7 kali, tetapi hukuman 7 kali lipat. Jadi bila anak Anda, keponaan, putu, suami dan istri atau orang tuamu di dalam keadaan yang muak terhadap firman, harus diberitahu. Ya, nggak boleh muak lo terhadap firman, tidak boleh menolak, tidak boleh merasa bahwa engkau bosan, tidak boleh. Engkau harus sangat reseptif dan menerima firman. Itu sebab kalau saya dan saudara mengerti akan rahasia ini, ya Tuhan terima kasih. Hamba mendengar firman ini keras banget Tuhan. Dan ini sudah diulangi barangkali 10 kali sama pendeta saya. Tapi Tuhan, hamba tidak muak. Hamba mau menerima firman-Mu berulang kali sekeras apapun. Supaya hamba mendapat kesempatan diberkati 7 kali lipat. If you cannot hear and you cannot hold the words of God in your life, you feel that you are not sufficient for everything from God through the words of God, then you will receive 7 times fold of God's judgment and punishment in your life, your future, and maybe all your descendants, your family as well. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kita ini sering diperbudak. Perbudaknya apa? Suara iblis. Ya, kamu tidak usah dengar firman. Kamu tidak usah nurut firman. Kamu sudah tahu firman. Kamu orang Kristen dari sejak kecil. Ya. Apa kamu senang? Apa kamu tidak merasa muak? Iya ya, aku muak lah terhadap firman. Bahaya loh saudara. Sebab para kekasih perhatikan. Kita harus menjauh dari bisikan duniawi. Bisikan iblis. Makanya Tuhan menganjurkan anak-anaknya mempunyai satu persekutuan dengan Tuhan nomor 1. 2, persekutuan dengan sesama anak Tuhan. Supaya terjamin pembicaraan saudara, kebiasaan saudara, keinginan itu terjamin dalam satu keadaan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.
Para kekasih, dan ini tidak main-main. Kita melihat dari ayat ini bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Katakan, Tuhan Allah saya, dari zaman perjanjian lama, Allah Yehova, Allah yang dahsyat, sampai perjanjian baru, di dalam nama Yesus, sampai akhir zaman, Yesus kembali datang, adalah Allah yang dahsyat. Saya harus takluk kepadanya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, ini perlu saya sampaikan. Nah, di sini kita akan melihat penyebab asli saya dan saudara. Asli kita yang kedua. Ya, kita adalah orang yang terhukum, berantakan, cacat celah dosa. Katakan, cacat celah dosa. Terhukum berantakan. Sebenarnya saya dan saudara memang tidak layak. Emang kita layak? Enggak, kita tidak layak. Semua katakan, tetapi no problem. Tuhan Yesus melayakkan saya. Saudara percaya? Wow banget. Saudara, sudah jelas saya ini jelek, saudara jelek, tetapi Tuhan mau ngerangkul kita. Ini luar biasa, saudara. Kalau saudara punya baju bagus, jas bagus, atau tidak usah pakai jas, saudara sedang pakai baju putih. Terus kemudian saudara ada seseorang terjatuh di dalam got atau kali di pinggir jalan. Tidak ada orang lain. Maukah saudara turun dan mengangkat dia yang berteriak-teriak, satu tangan dia pegang di tepi sungai atau satu akar pohon, satu tangan dia mengawe-awe. Awe-awe itu apa? Melambai-lambai. Ya. Bukan melambai loh. Minta tolong. Saudara, saudara bajunya putih, bawah putih, atas putih, sepatunya putih, kaosnya putih, rambutnya putih. Saudara mau turun ke got. Coba kalau saudara pakai baju yang biasa, yang kotor, yang baju untuk kerja. Saudara, mungkin saudara mau. Tapi kalau saudara putih bajunya, aduh terus gimana aku nanti? Ya, mau mandi di mana, pakai salin apa? Saudara mikir, Tuhan tidak mikir. Tuhan sangat putih dan sangat mulia, sangat dan maha kudus. Mau terima saya yang terperosok dalam got, lumpur dosa. Mau terima saudara, mau terima siapapun yang paling jahat di dunia. Dia mau datang dan mau ngambil. Dan dia mau membasuh kita dan memandikan kita. Dan menyucikan dan melayakkan kita kembali. Kalau saya merasa tidak layak, sekarang ada juru selamat saya. Katakan, ketika saya tidak layak, ada juru selamat saya. Yesus Kristus. Yang menerima apa adanya. Dan akan menyucikan saya. Amin. Haleluya. Itu sebab angkat tangan kanan saudara. Di rumah juga. Oleh karena itu, mulai saat ini, saat saya sadar, saya berkomitmen untuk tidak melepaskan Yesus. Saya akan selalu memeluk dia. Saya akan berjalan seiring dengan dia. Saya akan mengangkat beban satu kuk dengan dia. Saya tidak akan melepaskan diri, tidak akan menjauh dari Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kalau kami jauh, kami cilaka. Tapi kalau kami dekat, kami selamat. Semua yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, itu sebab Yesus datang. Dan dia memang begitu. Katakan, Yesus tetap sama. Dan dia memang demikian. Menerima semua orang yang sudah rusak, sudah hancur, untuk diutuhkan dan dimuliakan. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia.
Saya suka kalimat ini. Inilah Yesus. Dia memang begitu. Setelah saya menyadari, saya kok begini. Saya datang kepada dia. Dia memang begitu. Luar biasa. Mengangkat saudara. Mengangkat saya. Dan bakal mengistimewakan kita. Memuliakan kita. Haleluya. He is the same yesterday, today, and forever. And He has the ability, power, and authority to do something great in changing us all together. Or us one by one in particular. To become like Him. So that we will gather with Him in heaven. In heavenly kingdom. Now, right now, on this earth. And later on, after our death, we come back to our home, above all, in the heaven kingdom. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, inilah Yesus. Dia memang begitu, kayak apapun saya, kayak apapun orang lain, kayak apapun saudara. Dia memang begitu. Dia tidak berubah. Semua katakan, rentangkan tangan saudara, rentangkan. Kasihnya luar biasa. Kebetulan ya, ada jarak ya, jadi tidak bisa nyamplok yang lain. Dia luar biasa. Kasihnya luar biasa. Menampung segala kelemahan saya. Bahkan mengubah, mengistimewakan. Dalam nama Yesus. Amin. Kita masuk pada dua buah ayat dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat 13 dan ayat 14. Mari kita akan baca. 1, 2. Pada waktu itu anak-anak Dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Aku menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Tidak ada satu segmentasi usia yang tidak masuk dalam kelompok orang yang menari dan bergembira. Dari anak-anak, orang muda, orang tua, semua menari dan bergembira. Amin. Tapi jangan menari di sini. Artinya menari dan bergembira apa? Wah, bebas hati saudara, jiwa saudara, iman saudara penuh dengan perbuatan-perbuatan tangan yang membuat saudara itu gembira. Tidak ada di sini dijanjikan kamu akan kadang kala menangis. Kamu akan tidak sering sinak, tapi kadang-kadang kamu akan menggerutu dan kamu akan mengalami satu kejatuhan. Tidak. Anak-anak Dara bersukaria, menari-nari. Orang-orang muda, orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Ayo angkat tangan saudara. Di rumah juga. Ya Tuhan Yesus, Engkau berjanji mengubah duka cita, perkabungan, kegelisahan, khawatir dan takut hamba menjadi kegembiraan yang luar biasa. Sehingga hidup hamba mengalami 7 kali berkat dalam nama Yesus. Amin.